Pernahkah Anda merasa bahwa nilai-nilai yang kita yakini sebagai keluarga Katolik di dunia modern ini kok makin hari makin terasa asing ya? Kita ingin mengajarkan anak-anak tentang iman, tapi godaan scrolling di media sosial jauh lebih kuat. Kita ingin berdoa rosario bersama, tapi jadwal kerja, les, dan berbagai tuntutan dunia seolah tak pernah menyisakan waktu. Lantas, di tengah hiruk-pikuk yang serba cepat, serba instan, dan serba digital ini, masihkah mungkin kita benar-benar menghidupi iman Katolik secara utuh dalam keluarga kita? Jawabannya, nonton video ini sampai selesai. Salve teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya? Materi kali ini kita akan membahas topik yang sangat mendalam, personal, namun juga krusial bagi kita semua. Keluarga Katolik di dunia modern. Sebuah pembahasan tentang bagaimana kita bisa menjadi gereja kecil yang relevan, otentik, dan tetap teguh di tengah badai perubahan zaman. Saya tahu, kita semua punya pergumulan yang sama. Entah itu masalah komunikasi dengan pasangan, tantangan membatasi screen time anak, atau bahkan keraguan iman kita sendiri. Jadi mari kita lepaskan segala kepenatan sejenak. Ambil secangkir kopi atau teh Anda, dan bersiaplah menyelami sebuah obrolan yang hangat, apa adanya, dan mencerahkan. Segmen 1. Krisis Identitas. Keluarga Katolik di persimpangan jalan digital. Teman-teman, coba jujur pada diri sendiri. Di era ini, tantangan terbesar kita bukan lagi soal harus pergi ke Gua Maria atau tidak, tapi soal bagaimana kita memastikan rumah kita tidak hanya menjadi tempat tidur, tapi sungguh-sungguh menjadi sekolah iman yang pertama. Saya sering dengar cerita, di gereja kita khusyuk, tapi begitu sampai di rumah, semua kembali pada ritme dunia. Deadline, notifikasi, binge-watching serial, dan perdebatan soal wifi. Disinilah keluarga Katolik di dunia modern menghadapi krisis identitas terbesarnya. Kita adalah perahu yang berlayar di lautan sekularisasi yang sangat deras. Sejak Konsili Vatikan II, gereja telah menegaskan bahwa keluarga adalah ecclesia domestica, gereja domestik, gereja kecil. Tapi pertanyaannya, kecil yang bagaimana? Apakah kecil karena tak berdaya menghadapi dunia? Atau kecil karena ia menjadi inti yang padat dan kuat, di mana kasih Kristus sungguh-sungguh hadir? Saya ingin mengajak Anda merenungkan kata-kata indah dari Lumen Gentium, dokumen gereja, artikel 11, yang menyebutkan bahwa dalam keluarga, orang tua dengan perkataan dan teladan merupakan pewarta iman yang pertama bagi anak-anak mereka. Ini bukan tugas pastor paroki, ini tugas kita. Kisah singkat, saya punya seorang teman, sebut saja Maria. Ia bercerita bahwa anaknya, yang remaja, pernah bertanya, "Mah, kita Katolik itu bedanya apa sih sama yang lain? Bukannya intinya sama-sama baik?" Pertanyaan polos ini menusuk. Maria menyadari imannya sudah menjadi kebiasaan rutin, bukan lagi perjumpaan pribadi yang hidup dan berapi-api. Tips konkret segmen 1. Meneguhkan ecclesia domestika. 1. Lacak raja waktu Anda. Evaluasi jujur. Apa yang paling mendominasi waktu luang dan keluarga Anda? Apakah gadget? Ubah 15 menit dari waktu scrolling menjadi waktu Tuhan untuk doa atau sharing rohani. 2. Ciptakan altar di rumah, bukan hanya patung, tapi tempat doa yang nyaman dan mengundang. Sederhana, misalnya meja kecil dengan salib, lilin, dan Alkitab. Ini melambangkan prioritas spiritual. 3. Mulai dari kenosis diri. Tiru kerendahan hati Kristus. Kenosis. Matikan notifikasi Anda saat makan atau saat berbicara dengan anak. Kehadiran utuh Anda adalah katekese paling kuat. Segmen 2. Menumbuhkan benih iman di tanah digital yang gersang. Teman-teman, tantangan utama keluarga Katolik di dunia modern adalah cara kita berkomunikasi dan meneruskan iman. Anak-anak kita hidup dengan bahasa visual yang cepat. Mereka tidak akan tergerak hanya dengan ceramah kaku atau ritual tanpa makna. Mereka butuh pengalaman. Mari kita gali lagi sumber utama iman kita, Alkitab. Dalam Ulangan 6 ayat 6-7, Musa mengingatkan bangsa Israel
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Katekese keluarga Katolik yang efektif hari ini tidak lagi berbentuk seperti kuliah formal. Ia harus berbentuk dialog, seperti obrolan kita di kafe ini. Kita perlu menghubungkan Tuhan dengan dunia nyata mereka. Misalnya, ketika anak Anda kecewa karena kalah game, itu adalah momen untuk membahas salib, membahas penderitaan, dan membahas pengharapan akan kebangkitan. Kita juga perlu menyadari kita tidak bisa lari dari teknologi. Kita harus memperistri teknologi untuk mewartakan kasih, bukan diperistri olehnya. Gunakan YouTube untuk menonton film-film rohani yang berkualitas. Gunakan podcast untuk mendengarkan renungan, dan gunakan grup chat keluarga sebagai tempat berbagi kutipan Alkitab yang menguatkan. Keluarga Katolik di dunia modern harus berani mengakui bahwa medan tempur kita sekarang adalah di layar smartphone dan dalam interaksi harian yang jujur. Tips konkret segmen 2, mengubah kebiasaan menjadi katekese. 1. Modelkan iman, bukan sekedar mengajarkan. Anak-anak lebih cepat meniru daripada menaati. Biarkan mereka melihat Anda berdoa, membaca Alkitab, atau dengan rendah hati mengakui kesalahan. Keotentikan Anda adalah kurikulum terbaik. 2. Doa yang relevan. Ubah doa yang kaku menjadi shared praises and petitions. Di meja makan, setiap orang menceritakan satu hal yang mereka syukuri hari ini atau praise, dan satu hal yang mereka khawatirkan atau harapkan untuk didoakan, atau petitions. Ini mengajarkan mereka bahwa Tuhan terlibat dalam hal-hal kecil. 3. Gunakan teknologi untuk Visio Divina. Ajak anak Anda mencari gambar-gambar ikonografi Katolik yang indah, tonton film pendek yang menginspirasi, atau kunjungi virtual tour situs-situs suci. Gunakan visual digital untuk menolong mereka melihat Tuhan. Segmen 3. Membangun komunitas dan solidaritas Katolik. Coba bayangkan ini, teman-teman. Di tengah badai yang saya sebutkan tadi, keluarga kita adalah mercusuara, ya kan? Tapi mercusuara tidak bisa berdiri sendirian di tengah lautan. Kita butuh dermaga, kita butuh kapal-kapal lain, kita butuh komunitas. Seringkali, keluarga Katolik di dunia modern terlalu individualis. Kita merasa cukup hanya dengan pergi misa minggu. Padahal kita dipanggil untuk hidup dalam persaudaraan. Bapa Gereja Perdana, Santo Agustinus dalam Kota Allahnya, menekankan pentingnya karitas atau kasih dan komunitas atau komunitas sebagai pondasi bagi kehidupan Kristiani yang bermakna. Saat ini, kita mungkin tidak lagi hidup berkumpul di satu desa seperti zaman dahulu. Komunitas kita bisa jadi adalah kelompok doa, lingkungan, atau bahkan komunitas online yang saling mendukung iman. Yang terpenting adalah kualitas interaksi, bukan hanya kuantitasnya. Mengapa ini penting? Karena anak-anak kita perlu melihat bahwa iman Katolik bukan hanya milik ayah dan ibu, tetapi milik banyak orang dari berbagai latar belakang yang saling menguatkan. Ketika mereka melihat orang lain berkorban, melayani, dan bersukacita dalam iman, itu akan menjadi konfirmasi sosial yang sangat kuat bagi identitas Katolik mereka. Ini juga soal solidaritas sosial. Keluarga Katolik dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Dalam Gaudium et Spes, artikel 30, dokumen Konsili Vatikan II, gereja mengajarkan bahwa sukacita dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang di zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapapun yang menderita, merupakan sukacita dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus juga. Artinya, hidup sebagai keluarga Katolik di dunia modern juga berarti mengajarkan anak-anak kita untuk peduli pada yang di luar pagar rumah kita. Mengajak mereka terlibat dalam aksi sosial sederhana, membantu mempersiapkan perlengkapan misa, membersihkan gereja, atau membantu kegiatan lingkungan. Ini adalah katekese praktis tentang cinta kasih Kristiani. Tips konkret, segmen 3. Membangun jaringan iman yang kuat. 1. Jadwalkan fellowship iman. Tidak hanya kumpul-kumpul santai, tapi kumpul-kumpul yang juga menyertakan sharing iman atau doa singkat. Undang keluarga lain,
Biarkan anak-anak Anda berinteraksi dengan anak-anak Katolik lainnya. 2. Libatkan anak dalam pelayanan sederhana. Biarkan mereka memilih jenis pelayanan yang mereka minati. Membantu mempersiapkan perlengkapan misa, membersihkan gereja, atau membantu kegiatan lingkungan. Kepemilikan ini menumbuhkan tanggung jawab iman. 3. Praktikkan keterbukaan dan hospitalitas. Ajarkan anak Anda untuk menyambut orang lain, terutama yang berbeda dengan kasih. Keluarga Anda harus menjadi tempat di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai, mencontohkan keramahan Yesus sendiri. Segmen 4. Menjaga api perkawinan, pondasi utama katekesi keluarga. Nah, teman-teman, ini bagian yang paling sering dilupakan. Padahal ini adalah fondasi dari segala-galanya. Apakah yang paling penting dalam katekese keluarga Katolik? Bukan hanya seberapa sering Anda ke gereja, tapi seberapa sehat hubungan perkawinan Anda. Paus Johannes Paulus II dalam ensikliknya Familiaris Consortius, artikel 36, dengan indah menyebutkan bahwa perkawinan adalah sumber dan tuntutan dari seluruh kerasulan orang tua. Kasih antara suami dan istri itu sendiri adalah sakramen, yaitu tanda yang kelihatan dari kasih Allah yang tak kelihatan. Jika hubungan Anda dan pasangan penuh konflik yang tak terselesaikan, penuh kepahitan, atau dingin karena kesibukan, mustahil anak-anak Anda akan benar-benar percaya pada pesan Injil tentang cinta dan kesetiaan. Mereka akan melihat kontradiksi. Keluarga Katolik di dunia modern harus berjuang untuk kualitas waktu bersama. Saya tahu sulit, apalagi dengan tuntutan karir yang gila-gilaan. Tapi ingatlah, kualitas waktu tidak harus lama, tapi harus sepenuh hati. Sebagai content creator dan juga orang yang menjalani hidup berkeluarga, saya menyadari saat kita berhasil menyelesaikan masalah dengan kasih, saat kita saling memaafkan, saat kita saling melayani secara tulus, itu adalah katekese tanpa kata-kata yang paling ampuh. Itu adalah perwujudan nyata dari Kristus yang membasuh kaki para murid. Humor ringan? Coba deh, sesekali ajak pasangan Anda date malam, tapi tanpa membahas cicilan, PR anak atau jadwal misa. Bicarakan saja masa pacaran, film kesukaan, atau hal-hal random yang bikin Anda ketawa lagi. Itu juga bagian dari merawat sakramen perkawinan loh. Tips konkret segmen 4. Memperkuat ikatan perkawinan sebagai sakramen. 1. 5-minute connect harian. Setiap hari, sebelum tidur, pastikan Anda dan pasangan punya waktu 5 menit tanpa gadget untuk check-in emosional. Tanyakan, apa yang kamu syukuri hari ini? Dan apa yang membuatmu sedih atau frustasi hari ini? 2. Prioritaskan date night, mingguan atau bulanan. Jadwalkan ini seperti meeting penting yang tak boleh dibatalkan. Ini menunjukkan pada anak-anak bahwa ayah dan ibu saling mencintai dan menjaga komitmen. 3. Doa pasangan bersama. Pilihlah satu waktu yang bisa disepakati, misalnya sebelum tidur atau bangun pagi. Doa pasangan adalah tali 3 lembar yang tak mudah diputuskan, seperti janji yang sudah Anda ikrarkan di hadapan altar. Segmen 5. Kesabaran dan harapan menjalani ziarah iman keluarga. Akhirnya, teman-teman, setelah kita bahas semua ini, kita harus kembali pada satu hal. Ziarah iman kita sebagai keluarga Katolik di dunia modern ini tidak akan pernah sempurna. Kita akan gagal, kita akan marah, kita akan lupa berdoa. Anak-anak kita mungkin akan protes saat disuruh ke gereja. Itu wajar dan manusiawi. Iman bukan tentang performa, tapi tentang relasi yang terus-menerus diperbaiki. Mari kita ingat pesan Santo Paulus dalam Roma 5 ayat 3-5. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Sebagai keluarga Katolik di dunia modern, kita adalah pelayan harapan. Kita tahu di tengah kegelapan dunia, kita memiliki terang Kristus. Tugas kita adalah menjadi pelita-pelita kecil di rumah kita, yang sinarnya mungkin redup, tapi tak pernah padam.
Keluarga Katolik di dunia modern adalah tentang memilih setiap hari untuk mencintai, mengampuni, dan merayakan kehadiran Kristus di antara kita, di dapur kita, di ruang tamu kita, bahkan di tengah perdebatan sengit soal PR matematika. Tips konkret, segmen 5, menjaga arah kompas spiritual. 1. Adopsi slogan iman keluarga. Buatlah satu kalimat sederhana yang menjadi moto rohani keluarga Anda. Misalnya, keluarga kami penuh kasih dan pengampunan. Atau, di rumah kami melayani Kristus. Tuliskan di tempat yang mudah dilihat. 2. Rayakan kegagalan. Dengan kasih ya. Ketika seseorang termasuk Anda membuat kesalahan, jadikan itu momen untuk mempraktikkan pengakuan dan pengampunan. Ajarkan bahwa rekonsiliasi adalah inti dari kehidupan Katolik. 3. Bersukacitalah selalu. Ingat, kekatolikan kita penuh dengan keindahan, musik, seni, dan pesta-pesta liturgi. Jangan hanya fokus pada larangan atau tugas. Rayakan Paskah, Natal, dan Hari Raya Santo atau Santa Pelindung dengan gembira. Penutup. Teman-teman, jika Anda bertanya, masihkah kita bisa hidup sebagai keluarga Katolik di dunia modern? Jawabannya adalah iya, kita bisa. Kita mungkin tidak akan pernah sempurna, tapi kita dipanggil untuk menjadi otentik. Kita dipanggil untuk menjadi saksi bahwa cinta sejati yang berkorban, yang mengampuni, dan yang berasal dari sakramen perkawinan, itu sungguh-sungguh nyata dan bisa mengubah dunia, dimulai dari rumah kita sendiri. Jadikan rumah Anda eklesia domestika yang hidup. Jadikan katekese keluarga Anda sebagai cinta yang tidak pernah lelah berjuang. Jika video ini menyentuh hati Anda, tolong like video ini, komentar di bawah, ceritakan pergumulan dan harapan Anda sebagai keluarga Katolik. Bagikan kepada teman-teman Anda, dan yang paling penting, subscribe ke Alin Podcast agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.